Pacaran dengan sesama dan tinggal bersama, kali ini sang lelaki tak terima kalau gadis sang pacar bekerja lagi. Bahkan tak hanya itu, sang pacar pun membohongi dirinya hingga akhirnya sang lelaki mengambil tindakan dengan menghabisi pacarnya sendiri. Kejadian kisah nyata yang aku bahas kali ini terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Seorang wanita pria bernama Gadis, biasa panggilannya, bukan nama aslinya. Sementara nama aslinya adalah Didin, berusia 30 tahun. Di lingkungannya sendiri pun Gadis sendiri memang dikenal sebagai lelaki yang gemulai. Asal kerja jasa Kuningan, akhirnya Gadis sendiri berkos di Kaliwarang selama 3 bulan belakangan. Dikenal sebagai orang yang baik, ramah, punya banyak teman di kos-kosan, jalan gemulai dan feminim pun, namun nampaknya dirinya memang tak bisa bekerja berat. Gadis sendiri belakangan sakit, mengkonsumsi obat-obatan untuk pemulihannya. Menurut dokter, Gadis sendiri memang harus banyak istirahat dan beberapa kali kontrol ke rumah sakit. Pekerjaannya sebagai penghibur, Gadis mendapatkan pacar saat dirinya bekerja dan sang pacar adalah tamu Gadis. Punya uang dari pekerjaan terlarangnya, pacar Gadis sendiri bernama Seno berusia 40 tahun. Setelah Seno dengan Gadis pacaran, Seno sendiri meminta Gadis untuk tak bekerja, mengingat Seno yang cemburuan menginginkan Gadis selalu bersama dirinya. Saat itu di awal memang berat, namun lama-lama demi sang pacar, Gadis pun memutuskan dirinya tak bekerja lagi dan tinggal di kos-kosan bersama Seno. Namun lama-kelamaan Gadis pun bosan, dirinya yang biasa bekerja tiba-tiba tak bekerja, hanya tinggal di kosan dan tak punya uang. Di belakang Seno diam-diam Gadis pun kembali bekerja. Saat itu dirinya selalu mengaku pergi dengan teman-temannya dan Seno pun percaya. Namun belakangan Gadis yang keluar tiap malam membuat Seno curiga dan yakin kalau Gadis membohonginya. Gadis yang kembali bekerja tiap malam, dirinya bergonta-ganti lelaki dan mendapatkan uang. Di awal Seno mengira kalau laki-laki yang menyebutnya adalah tukang ojek, namun lama-lama tak ada yang sama dan Seno yakin ada yang tak beres. Seno pun mempertanyakan kecurigaannya kepada sang pacar Gadis. Namun jawaban Gadis saat itu membuat Seno penasaran dan lama-lama keduanya pun kerap cekcok. Tak mau permasalahan jadi panjang, Seno pun dengan Gadis berujung damai dan saat itu bahkan Gadis meminta maaf kepada Seno. Meski makin hari Seno makin mencurigai sang pacar, namun Seno nampak tak bisa berbuat apa-apa karena tak ada bukti. Hingga di tanggal 29 Januari 2024, Gadis pun dengan seorang tamu yang menyewanya. Saking kebablasan akhirnya Gadis menginap hingga jam 4 pagi. Saat itu Gadis pun tak pulang, membuat Seno menelepon beberapa kali namun tak diangkat, meng-SMS pun tak dibalas. Seno pun kesal kepada Gadis sang pacar yang nampak membohonginya. Saat itu bahkan Seno tak bisa beristirahat menunggu Gadis pulang. Saat terbangun Gadis pun kaget, dirinya masih dengan lelaki baru yang tampaknya tak pulang, yang tampaknya dirinya ketakutan karena Seno akan marah karena dirinya tak pulang. Keesokan harinya di tanggal 30 Januari 2024, masih pagi saat itu Gadis pun pulang kos-kosan jam 5 pagi. Gadis berpikir kalau saat itu Seno sudah tertidur istirahat, namun tanpa Gadis tahu ternyata Seno menunggu dirinya pulang. Saat masuk ke kamar kosan melihat Seno dengan penuh kemarahan. Saat itu Seno pun bertanya kepada Gadis dan langsung tak bisa menahan sabar lagi. Gadis menjawab dirinya ketiduran di rumah salah satu temannya. Gadis pun saat itu mencoba menenangkan Seno yang terlihat masih geram. Saat itu tak lama Gadis pun beres-beres dan tidur. Namun nampaknya Seno tak bisa tertidur, tak bisa istirahat. Seno yang masih kesal melihat Gadis tertidur. Seno pun tak lama mengambil selendang punya Gadis dan menjerat ke leher Gadis. Membuat Gadis tak bisa bangun lagi, bahkan dirinya pun tak bisa bernapas, berujung lemas. Seno langsung membuat sang pacar tak bernyawa, dirinya pun nampak panik dan kaget. Usai melakukan aksinya, Seno sendiri memastikan Gadis sudah tak bernapas. Seno saat itu pun membuat cerita. Seno pun menyimpan obat-obatan pengobatan dari Gadis di dekat jasadnya dan membuat surat wasiat. Tak lama di hari itu juga, jam 10 pagi Seno keluar kamar dan tak lama masuk lagi. Berpura-pura kaget melihat Gadis dengan kondisi seperti itu, Seno pun mengabari tetangga kosannya, menyebutkan kalau Gadis melakukan penghabisan diri. Para teman-teman penghuni kosan pun berdatangan ke kamar Gadis dan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang membawa jasad Gadis ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan menyelidiki kasus ini. Merasa ada yang aneh dengan jasad Gadis, pihak kepolisian pun menginterogasi pacar dari Gadis yaitu Seno. Apalagi hasil otopsi menyebutkan Gadis berpulang karena kekerasan.
Tak perlu mencari siapapun, pihak kepolisian merasa pelakunya adalah Seno yang dicurigai berbohong kepada pihak kepolisian. Usai dimintai keterangan, akhirnya Seno pun mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Seno menyebutkan dirinya cemburu kepada gadis. Saat itu ternyata gadis bekerja lagi dan memilih dengan lelaki lain bergonta-ganti. Seno pun diamankan dan akan siap menjalani persidangan. Akan mendapatkan pasal berlapis, Seno terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Menurut para tetangga, Seno sendiri memang dikenal sebagai lelaki posesif, membuat gadis tak nyaman, tak bisa bekerja, bahkan tak ada uang. Selalu menginginkan gadis ada di kosan menemani Seno meskipun kondisi keuangan mereka murad-manit. Hingga para penghuni kosan lainnya pun merasa kasihan kepada gadis yang berubah semenjak dirinya mengenal Seno.